setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu seperti Anyep ya, seperti gelas ini dengan gelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Teman-teman, isu yang mungkin sampai detik ini masih dihembuskan oleh para pembenci Presiden Jokowi dan juga orang-orang yang mungkin tidak ikhlas atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih adalah isu Fufu Fafa, isu keretakan, isu apa lagi teman-teman? Gagalkan pelantikan Gibran, ingin aksi demonstrasi, ingin chaos dan segala macam. Itulah yang mereka inginkan saat ini. Utamanya gerombolan dari Faisal Assegaf, Refli Harun, Amin Rais yang kemarin melaksanakan pertemuan di Hotel Grand Alia. Dan tidak hanya mereka teman-teman, ternyata bocor alus Tempo juga sangat sering menceritakan, mengomong-omongkan keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi ternyata Pak Jokowi dan Pak Prabowo menampar mereka dengan makan malam bersama, dengan Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi di Solo, disambut oleh Gibran, katanya hubungan Gibran dan Prabowo ini sudah jauh, sudah retak. Ternyata angan-angan dan harapan mereka selalu tertampar oleh Pak Prabowo, teman-teman. Pak Prabowo itu ya bukan orang yang mudah meninggalkan atau melupakan seseorang yang berjasa dalam hidupnya. Kalau kita dengarkan cerita dari Bung Hasan Nasbi, Prabowo itu pernah menangis teman-teman. Menangis di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan disaksikan oleh Bapak Jokowi. Saat itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dulu saya diberhentikan di ruangan ini, tapi berkat Pak Jokowi, saya akhirnya menjadi orang nomor 1 di tempat ini. Oh aduh. Dan cita-cita Pak Prabowo dari dulu, beliau ingin menyandang gelar atau pangkat bintang 4 teman-teman. Tapi takdir mengatakan bahwa Pak Prabowo diberhentikan di bintang 3, tapi di zaman Pak Jokowi, Pak Prabowo diberikan kehormatan bintang 4. Dan banyak sekali bantuan-bantuan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, termasuk di Pilpres 2024 teman-teman. Jasa Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak sedikit. Dan kalian berharap Pak Prabowo meninggalkan Jokowi dan Gibran. Udahlah, kuburlah harapan-harapan itu. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, pertemuan yang digagas oleh Faisal Assegaf di mana ya kemarin ya, Hotel Grand Alia yang berkedok silaturahmi kebangsaan, padahal itu bukan kebangsaan gitu ya kan. Karena apa? Ya, pertemuan ini mereka hanya membahas dan berorasi adili Jokowi, takdili Jokowi. Dengan gagah beraninya teman-teman, mereka mengatakan hal itu. Kita aksi demonstrasi sampai tanggal 20. Ya ini kan sama saja kalau mereka ingin mengajukan pelantikan Prabowo Gibran. Dan tamparan bukan kedua sih, tapi tamparan kesekian kalinya yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada para pembenci ini adalah ketika Pak Prabowo memanggil menteri-menteri yang saat ini menjabat untuk menjabat lagi di kabinet Prabowo Gibran. Wow. Dan jumlahnya tidak sedikit teman-teman, lebih dari 10 nama kalau nggak salah. Tapi ya yang saya highlight Sri Mulyani, Bapak Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, siapa lagi teman-teman? Siapa lagi ya? Dito dipanggil juga. Siapa lagi teman-teman? Banyak teman-teman, lebih dari 10 kalau saya nggak salah ingat. Saya nggak hafal namanya. Karena ya saya orang yang sulit untuk menghafalkan nama teman-teman ya. Di samping itu setelah mengakui Tapi kita lihat dulu ini ada video yang sangat menarik. Kan. Mungkin ini yang apa ya video yang bisa membuat malu bocor alus teman-teman yang selalu mengatakan bahwa infonya ini A1, A2, A3, A. Oke, kita simak dulu videonya berikut ini. Orientasi seksual segala dipersoalkan gitu ya. Iya, nggak substansial nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya
semakin berjarak begitu, seperti Anyep ya, Sen, ya? seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga ter. Gimana video realita dan halusinasi tadi teman-teman? Apakah ini bisa sedikit menampar orang-orang yang selama ini berpikiran negatif? Berpikiran bahwa Prabowo Jokowi retak, Prabowo Gibran retak. Tapi kita kembali kepada Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Ada juga yang mengatakan bahwa seperti ini teman-teman. Gibran tidak dilibatkan jadi orang yang mengurusi kabinet. Wah, ini tanda retak. Waduh. Ya ada juga tuh yang mengatakan seperti itu teman-teman. Padahal dari awal Gibran sudah mengatakan bahwa beliau memang tidak ingin ikut campur dalam penunjukan menteri. Beliau menyerahkan seluruhnya kepada Bapak Prabowo Subianto. Tentu ini sikap yang sangat elegan, yang sangat negarawan dari Gibran gitu. Biarkanlah Pak Prabowo yang menentukan, karena toh mereka yang akan membantu Pak Prabowo dalam bekerja, dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Kalau Gibran hanya akan menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Ini kan asik. Presiden dan wakil tidak gontok-gontokan dalam hal menteri, teman-teman. Keren kan? Keren lah. Inilah pemimpin-pemimpin yang mungkin punya jiwa dan hati yang besar, teman-teman. Tidak saling sikut, saling mendukung, dan wakil mempercayai penuh presiden terpilihnya. Nah, kenapa Pak Prabowo juga mengambil mungkin lebih 10 ya kalau nggak salah ya, menteri Pak Jokowi yang akan mengisi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Agar seluruh program-program yang sudah dirancang Pak Prabowo bisa langsung take off, teman-teman. Tidak perlu belajar, tidak perlu berbaur ulang, apalagi menteri keuangannya. Ya, semua sudah tertata rapi dari zaman Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Jadi beliau berdua sudah menyusun, sudah mengatur seperti apa jalannya roda kepemerintahan setelah Pak Prabowo dilantik nantinya. Tidak seperti Pak Jokowi, teman-teman, di tahun 2014 ketika beliau terpilih menjadi presiden, beliau butuh 1,5 tahun untuk bisa menerbangkan seluruh program yang direncanakan olehnya. Karena tidak adanya dukungan dan tidak adanya bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi proses rekonsiliasi dan proses perpindahan jabatannya itu tidak soft, teman-teman. Karena kita tahu sendiri di zaman itu yang presiden adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Jokowi merupakan presiden terpilih dari Partai PDI Perjuangan yang notabene ketua umumnya adalah Megawati dan Megawati punya hubungan yang sedikit buruk dengan SBY. Makanya mungkin ini yang menyebabkan take off program Pak Jokowi lambat dan tidak cepat seperti Pak Prabowo nantinya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video. Ya, ini terkait Fufu Fafa, teman-teman. Ini video dari akun TikTok Ben Pro TV. Kayaknya sih ini akun yang mendukung Pak Prabowo dan yang aktif mengkampanyekan Pak Prabowo, teman-teman, sejak Pilpres 2024. Check it out. Fufu Fafa. Mencuatnya kembali cerita soal akun Fufu Fafa merupakan isu yang dieksploitasi oleh kalangan dari pendukung yang kalah. Mereka dengan sengaja mengglorifikasi isu ini dengan tujuan merenggangkan hubungan yang sangat baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sangat jelas dan terang benderang. Kalian bisa lihat di media sosial siapa saja yang mengglorifikasi isi ini. Ya, mereka adalah pendukung capres tentu atau pihak yang terafiliasi dengan partai tertentu yang belum bisa move on dari kekalahan Pilpres. Mulai dari politisi, pengamat, cendekiawan,
aktivis pegiat influencer, budayawan bahkan hingga tokoh agama. Mereka sangat munafik, mereka merasa peduli, tapi sebetulnya mereka adalah pembenci. Cara mengadu domba dengan menggunakan isu fufu-fafa ini merupakan cara terbodoh yang pernah ada. Karena pada akhirnya sama sekali tidak akan merubah apapun. Pikiran dan hati mereka sudah dibutakan dan dipenuhi oleh kebencian. Setiap hari mereka hanya memikirkan cara untuk menebarkan kebencian dan kebohongan. Mungkin mereka juga lupa kalau mereka juga pernah menjadi bagian dari yang paling sering menghina dan memfitnah Prabowo dengan cara keji, biadab dan tidak bermoral. Tidak perlu saya sebutkan siapa, kalian sudah pasti tahu. Yang jelas mereka sekarang tidak berada dalam posisi pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Perlu kalian tahu kalau Prabowo itu sudah berpuluh-puluh tahun dihina, dicaci, difitnah, dituduh. Bahkan kondisi fisik hingga status Prabowo pun dihina dengan biadab. Tapi Prabowo sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya. Malah Prabowo memaafkan dan melupakannya. Prabowo merupakan pemimpin yang berjiwa besar, yang tidak gampang dihasut dan diadu domba dengan rumor dan intrik. Hal ini terlihat dari berbagai kesempatan di mana Prabowo selalu mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa rukun dan bersatu, tidak gampang dihasut dan diadu domba. Kalau Prabowo saja tidak pernah menghiraukan fufu-fafa, tapi kenapa malah mereka sangat merasa peduli sekali dengan isu fufu-fafa? Coba kalian pikir. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Nah, itulah tadi teman-teman video dari Ben Pro TV. Yang dimana mungkin para pembenci Pak Jokowi ini lupa kalau Pak Prabowo itu adalah pemimpin yang berjiwa besar, yang tidak mudah sakit hati, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah diadu domba, yang tidak mudah terkena fitnah. Karena apa? Karena beliau tahu teman-teman. Beliau ini mantan Kopassus loh. Beliau ini pendiri Satuan 81. Salah satu pendiri teman-teman ya. Insting intelijen beliau tuh main teman-teman. Dan beliau tahu konteks fufu-fafa itu. Kapan dia nge-tweet, kapan dia membuat postingan dan segala macam. Apalagi Pak Prabowo selalu dalam pidato-pidatonya mengingatkan hati-hati dengan politik adu domba, divide et impera. Prabowo sudah sadar kalau asing itu selalu mengadu domba sebuah bangsa agar bangsa tersebut tidak bisa maju teman-teman. Dan kalian menggunakan itu ke Pak Prabowo, ya gagal lah. Tapi ya apapun itu kita harus apresiasi. Kita harus apresiasi perjuangan para oposisi ini yang beberapa kali ditolak di Balai Sudirman, di Hotel Bidakara. Walaupun di Hotel Bidakara dia mencatut dan menjual nama Pak Prabowo Subianto agar bisa menggunakan Hotel Bidakara menyebarkan omon-omon serta kebenciannya teman-teman. Dan akhirnya mereka pindah ke Hotel Grand Alia. Di sanalah mereka berorasi, lagi-lagi orasinya ya mungkin kalian sudah tahu, sudah paham apa omongan-omongan mereka, apa orasi-orasi mereka yang ya mungkin saja mereka dibiayai asing juga teman-teman. Aduh, tapi ya saya sangat terharu, saya sangat bangga menjadi pendukung Pak Prabowo sejak 2014 malah teman-teman. Saya senang dengan pidato-pidato beliau, saya sangat suka ketika beliau berpidato, apalagi berorasi dengan keras, dengan emosional. Wah, itu sangat keren banget teman-teman. Saya selalu menantikan pidato-pidato Pak Prabowo karena memang ya bisa membakar nasionalisme kita gitu. Bukan pidato yang mengadu domba, yang mempropagandai bangsa. Memang pidato yang bisa menaikkan giroh kita sebagai anak bangsa gitu. Saya sudah menggunakan kata-kata giroh teman-teman. Waduh. Inilah penantian Pak Prabowo selama kurang lebih 20 tahun teman-teman. Membentuk kabinet yang sesuai dengan kinerjanya. Menteri-menteri yang dipasang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan keahliannya. Bukan menteri omon-omon, bukan menteri yang untuk politik balas budi kata para pembenci kemarin. Prabowo menggemukkan kabinet untuk untuk memberikan kursi-kursi kepada para partai pendukungnya untuk
pokoknya itulah semua yang dikatakan. Padahal kalau kita lihat susunan kabinetnya, sepertinya kebanyakan dari profesional, teman-teman. Walaupun profesional ini itu dipilih juga oleh partai, direkomendasikan oleh partai, dan dia harus membawa portofolio dan segala macam. Dan Prabowo menyeleksi langsung menteri-menterinya, teman-teman. Ini sangat luar biasa karena beliau punya tekad yang bulat untuk membawa Indonesia terbang lebih jauh lagi, membawa Indonesia menjadi negara emas, Indonesia emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.